Silakan yang kita akan memulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Ada yang belum sarapan? Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kenapa ya kalau nggak sarapan? Kenapa? Ya kenapa? Kalau nggak sarapan? Karena udah siangan. Itu tadi kenapa nggak sarapan? Bangunnya kesiangan. Oke, silakan dari sini kita belajar yang namanya bahasa Indonesia ya ini. Oke, silakan LKS-nya dan buku-bukunya dikeluarkan. Bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Silakan. Buka halaman 57. Buka halaman 57. Kemarin kita sudah sampai yang namanya kata depan, ya, sudah kan? Jadi apa sih kata depan? Berfungsi untuk kayak contohnya apa? Contohnya dari kata depan itu apa? Seperti apa? Di, dari, antara, dengan, untuk, oleh, atas, pada, dan hingga. Sekarang kita lanjut materi tentang kata sifat. Apa sih kata sifat? Kata. Oke, kata sifat itu kata yang menyifati sesuatu. Contoh, kita itu taunya ikut. Nah, yang menjelaskan sesuatu ya, yang apa ya istilahnya, menjelaskan menerangkan sifat. Sifat itu seperti apa? Sifat apa aja sifat itu? Baik, sombong, lagi pendek, tinggi, apa lagi? Apa lagi? Ya, jelek, cantik, apa
lagi baik, manis, baik. Oke, kita lanjut lagi. Selain juga di sisi lain kita sifat dalam baik, apa? Itu namanya sifat yang positif. Dan contohnya sifat yang negatif, yaitu tidak baik, tidak sopan, yaitu sifat yang negatif. Terus yang kita lihat poin A dibaca sama poin A. Ya, kata sifat Oke, coba yang dua, yang A. Yang pertama, dapat ditambahkan imbuhan ke, yang berarti paling. Contohnya apa? Kata sifat yang biasanya kita kasih ter. Nah, contoh terbaik, terdiam, tersombong. Jadi imbuhan ter itu menandakan yang paling, ya. Contoh kita tertinggi di kelas ini siapa? Jadi menandakan sifat itu yang paling atas, ya. Juga selain berapa lagi ada yang namanya imbuhan sangat baik orangnya, sangat mulia. Kan itu orangnya sangat jahat. Terus yang B dibaca oleh Bias. Yang B. Tiga. Sama apa? Kata sifat. Dua. Sifat turunan. Kemudian kata sifat. Oke, lanjut yang poin B, diperhatikannya yang kita perhatiannya sebenarnya poin B. Ayo diperhatikan sebentar. Yang poin B yang pertama kata sifat dasar. Sifat itu tidak harus kita dimiliki seseorang, juga bisa dimiliki oleh benda. Contohnya rumah ini adalah rumah yang besarnya itu adalah kata sifat yang mengiringi kata rumah. Sampai sini paham? Contoh yang kedua kata sifat turunan. Kata sifat turunan itu kata sifat yang ada imbuhan. Contohnya apa? Terbaik itu berasal dari apa? Kata dari keimbuhan atau imbuhannya ter. Lalu yang ketiga kata sifat serapan. Kata sifat yang diserap dari bahasa asing. Bahasa asing kita adalah bahasa apa biasanya?
Contoh selain ekonomis ada kondusif itu apa? Kelas ini harus kondusif, tertib, betul. Ayo yang selanjutnya materi ketiga, kata tanya. Kata tanya ada apa aja contohnya? Apa? Di mana? Apa? Atau kita kenal dengan istilah kita istilahnya kata-katanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia adiksi singgah. Itunya apa? Apa? Di mana, betul. Tanya apa kak? Kapan? Siapa? Tanya apa? Tanya apa? Bagaimana? Oke, bisa kalian nanti ingat-ingat kata tanya itu apa aja? Adik singgah. Kalian dengan kata adik singgah kalian bisa ya. Ini bisa mempermudah kalian dalam mengingat kata tanya adik singgah ya. Kata adik singgah berasal dari apa aja? Untuk poin A, coba dibaca sama kelompok sini. Ayo A. A, kata apa? Ya, kelompok ini baca semuanya. A. Ya. Baca yang keras. Kata apa berfungsi? Dibaca yang poin A. Kata apa biasanya berfungsi untuk menanyakan benda, situasi, kondisi, dan latar belakang. Contohnya, apa yang kamu lakukan pagi? Apa yang misalnya apa yang kamu rasakan? Sakit, kondisi, ya. Contoh, apa nama benda ini? Nah, apa nama benda ini? Apa pertanyaan itu ya? Silakan ini yang paling B. Siapa? Ya, kita bareng-bareng. Jelas. Siapa? Kata-kata siapa? 1, 2, 3.
Budi juga menanyakan orang, menanyakan menanyakan siapa? Lanjut C. Berapa? Kata-katanya di mana? Contohnya berapa apa? Berapa harga? Berarti kita harus menyebutkan harga berapa. Jadi sama. Mengapa? Mengapa itu alasan terjadinya peristiwa? Mengapa kamu kabur dari sekolah? Ya, ayo sini. Kalau gimana itu berarti menanyakan apa? Sebuah tempat ya, gimana kamu tinggal? Ya sini ya kan? Baca. Ya. Kapan itu menanyakan tentang kapan kamu lahir, kapan kamu libur, kapan kamu makan, ya. Menanyakan tentang waktu. Yang B, bagaimana itu sebuah proses. Ayo didengarkan, bagaimana itu sebuah proses. Bagaimana kamu mendapatkan ranking 1? Jika hanya belajar, kamu harus isi, kamu harus kamu harus intinya bagaimana itu suatu proses ya, tidak hanya cuma jawaban belajar ya. Contohnya kalau mengapa kamu ranking 1? Karena saya belajar yang sudah benar. Tapi kalau bagaimana kamu mendapatkan ranking 1? Saya itu dari dulu kita belajar, terus kita baca,
kalian coba bikin kalimat bertanya ya. Oke. Lalu membacakan teks. Ya, teks singkat. Kalian juga membuat sebuah pertanyaan dari teks yang akan dibacakan. Ya, membuat ya. Oke. Bikin, membuat. Yang ini teks singkat. Teksnya singkat, silakan nanti kalian dibikin sebuah pertanyaan dan jawaban. Ya. Contohnya, ya ini mau Pak Guru bacakan dulu teksnya, singkat. Ya. Ya. Siap. Ya, kalimatnya dipakai. Ya. Ya. Menulis soal, bukan nulis. Ya. Soal 5 ya. Ya. Tanggal 25. Ya. Ya, ya Pak Guru bacakan teksnya ya. Judulnya adalah amunisi baru timnas. Amunisi baru timnas Indonesia dalam melawan Vietnam. Ya. Lanjutan kualifikasi. Ya. Nah, nanti kalian bikin contoh soal ya, jadi mas statistik simba. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, berletak di Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2026. Pertandingan melawan Vietnam ini akan sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa agar bisa lolos ke babak berikutnya. Indonesia berpeluang memainkan pemain debutan yang baru yang saja menjalani proses naturalisasi pada laga ini. Selain itu, para pemain juga akan menggunakan seragam terbaru yang baru saja diumumkan oleh aparat resmi timnas Indonesia yaitu Expo pada beberapa hari yang lalu. Contoh dan selesai, silakan buat pertanyaan 1 atau 2 atau 3. Bikin pertanyaan sekaligus satu dijawab. Ya. Ayo tadi ada apa aja di dalam kalimat teksnya? Tadi sih minimal 1 lah di mana? Terus kapan? Nanti kapan sih pertandingan? Ya, di mana pertandingan tempat? Ayo bikin 1 atau 2 pertanyaan. Bikin 1 atau 2 pertanyaan dari aku bacakan dulu. Ya. Ya, minimal 1 minimal.
siapa yang akan bermain? Siapa sih yang akan berlaga? Boleh. Bikin pertanyaan dan sekalian kalian jawab. Jawab sendiri. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Tiga. Kamu bacakan tesnya. Tes di Indonesia versus selanjutnya namanya stadion GBK. Indonesia. Kapan sih ada tanggalnya? Tanggalnya kapan? Tanggalnya adalah Kamis 21 Maret 2026. Indonesia versus Vietnam. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2026. GBK. Komisi baru timnas Indonesia dalam latihan melawan Vietnam. Tanggalnya 21 Maret hari Kamis 2026. Itu bisa jadikan pertanyaan kapan sih timnas boleh siapa yang akan berlaga bertanding Indonesia
Indonesia lawan Vietnam. Nah, nanti pembahasan ada ya sudah ya, karena beberapa sudah mengerjakan berarti kalian sudah mampu menangkap secara baik. Nah, adik Simba itu apa aja? Jadi sebutkan kalau ada penangan apa aja itu bukan kalimatnya, hanya tulisnya adik Simba. Ya, di sini. Ya, sekian dari perjumpaan kita hari ini. Ya. Karena kita harus belajar tentang bahasa Indonesia, biar kita bisa bertanya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.